Peringatan dokter. Jika saat ini Anda sering merasakan pegal, linu, atau nyeri yang tak tertahankan di kaki, jangan pernah abaikan gejala itu. Banyak orang tua yang saya temui menganggap remeh masalah ini dan berakhir dengan kondisi yang jauh lebih parah. Mereka pikir ini hanya bagian dari penuaan, padahal bisa jadi ini adalah sinyal bahaya dari tubuh Anda. Apakah Bapak dan Ibu pernah merasakan sulit melangkah di pagi hari? Atau merasakan sakit yang menusuk saat duduk terlalu lama? Apakah nyeri itu membuat Anda membatasi aktivitas, bahkan untuk sekadar bermain dengan cucu? Jika iya, video ini adalah sebuah panggilan darurat dari saya, seorang dokter yang telah berdedikasi selama lebih dari 15 tahun. Saya melihat banyak pasien yang tadinya aktif terpaksa menggunakan tongkat atau kursi roda hanya karena mereka mengabaikan nyeri kaki yang sepele. Sebelum terlambat, luangkan waktu Anda sebentar. Pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe di channel Tips Lansia agar kita bisa terus berbagi ilmu yang bermanfaat ini. Halo Bapak dan Ibu semua, apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berharga Anda untuk berkunjung ke video ini. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mampir, selamat datang di channel Tips Lansia, tempat kita belajar bersama untuk menjalani masa tua dengan sehat, aktif, dan penuh semangat. Saya ingin menceritakan sedikit tentang salah satu pasien saya yang sangat menginspirasi, Ibu Tania, 65 tahun. Saat pertama kali bertemu, beliau datang dengan wajah murung dan putus asa. Setiap hari, lututnya terasa kaku dan nyeri, terutama saat naik tangga atau setelah berjalan sebentar. Nyeri itu bahkan membuatnya sulit tidur di malam hari. Beliau sudah mencoba berbagai macam obat pereda nyeri, namun dampaknya hanya sementara dan beliau merasa sangat bergantung padanya. Saya melihat semangat Ibu Tania yang hampir padam. Setelah pemeriksaan menyeluruh, saya menyadari masalahnya bukan hanya pada sendi, tetapi juga nutrisi yang kurang tepat. Saya tidak langsung memberinya resep obat, melainkan saya memberikan sebuah tantangan yang sangat sederhana, menambahkan 2 jenis makanan khusus ke dalam pola makan sehari-hari beliau. Setelah 1 bulan, Ibu Tania kembali ke klinik. Wajahnya berseri-seri. Dengan bangga, beliau menceritakan bahwa nyeri di kakinya sudah jauh berkurang, bahkan beliau sudah bisa bermain kejar-kejaran dengan cucunya di taman. Ini membuktikan, solusi yang paling luar biasa terkadang datang dari hal yang paling sepele dan dekat dengan kita. Itulah yang akan saya bagikan di video kali ini, 7 makanan ajaib yang bisa membantu mengusir pegal dan nyeri kaki tanpa perlu ketergantungan pada obat-obatan. Banyak dari kita berpikir bahwa pegal dan nyeri kaki pada lansia adalah hal yang wajar. Padahal seringkali itu adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang di dalam tubuh. Penyebab utamanya bisa bervariasi mulai dari otot yang melemah, sirkulasi darah yang tidak lancar, peradangan hingga menipisnya tulang rawan sendi. Kabar baiknya, tubuh kita adalah mesin yang luar biasa. Dengan memberikan bahan bakar yang tepat, ia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Mengonsumsi makanan yang kaya nutrisi penting seperti antioksidan, mineral, vitamin, dan lemak sehat dapat membantu memperbaiki sel-sel yang rusak, mengurangi peradangan, dan memperkuat struktur otot serta sendi dari dalam. Ini adalah pendekatan holistik yang saya yakini jauh lebih efektif dan aman dalam jangka panjang. Jadi jangan biarkan nyeri kaki menghalangi Anda untuk menikmati hidup. Saatnya kita beralih ke solusi alami yang sudah disediakan oleh alam. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Tips Lansia agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Bahan makanan pertama yang sering saya anjurkan kepada pasien saya adalah pisang. Buah kuning yang mudah ditemukan ini seringkali diremehkan, padahal di dalamnya terkandung nutrisi yang luar biasa untuk kesehatan otot dan saraf. Jika Anda sering mengalami kram atau pegal di malam hari, pisang adalah jawaban sederhana yang mungkin selama ini Anda cari. Rahasia utama pisang adalah kandungan kalium yang sangat tinggi. Kalium, bersama dengan natrium, bertugas menjaga keseimbangan elektrolit di dalam tubuh. Ketika kadar kalium tidak seimbang,
otot-otot Anda bisa menjadi tegang dan mengalami kram. Pada lansia, keseimbangan cairan dan elektrolit ini menjadi sangat krusial. Pegal dan kram yang sering terjadi, terutama setelah beraktivitas, adalah tanda tubuh Anda membutuhkan kalium lebih. Pisang membantu mengisi kembali cadangan kalium ini, memastikan otot berfungsi dengan baik, rileks, dan tidak mudah kejang. Selain kalium, pisang juga mengandung magnesium dan vitamin B6. Magnesium berperan penting dalam relaksasi otot dan pencegahan nyeri. Sementara itu, vitamin B6 membantu tubuh memproduksi neurotransmitter yang penting untuk komunikasi antara saraf dan otot. Saya sering menyarankan pasien saya untuk mengonsumsi 1 buah pisang berukuran sedang setiap hari. Anda bisa memakannya langsung, menambahkannya ke dalam smoothie, atau mencampurnya dengan yogurt. Cara ini sangat mudah dan tidak memberatkan. Saya pernah menangani seorang kakek berusia 70 tahun yang menderita kram betis setiap malam. Setelah saya sarankan untuk mengonsumsi pisang setiap sore, beliau kembali seminggu kemudian dengan wajah cerah. "Dokter, kram itu sekarang jarang sekali datang. Saya bisa tidur nyenyak," katanya. Mengonsumsi pisang secara rutin adalah investasi kecil untuk kenyamanan besar. Jangan pernah sepelekan pisang, karena manfaatnya jauh lebih besar dari sekedar mengenyangkan. Dengan pisang, Anda memberikan nutrisi vital yang dibutuhkan otot-otot kaki Anda untuk tetap kuat dan bebas dari kram. Makanan kedua adalah alpukat, si buah hijau nan creamy yang rasanya lezat. Selain rasanya yang enak, alpukat adalah salah satu makanan super yang saya rekomendasikan untuk mengurangi peradangan dan nyeri sendi, terutama pada lutut. Alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang sehat, yang terkenal efektif dalam mengurangi peradangan di seluruh tubuh. Lemak sehat ini bertindak seperti pelumas alami untuk sendi Anda, membantu mengurangi gesekan dan rasa sakit yang menyertainya. Selain lemak sehat, alpukat juga mengandung vitamin E. Vitamin E adalah antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Peradangan kronis seringkali terkait dengan kerusakan sel. Jadi, vitamin E sangat penting untuk meminimalkan kerusakan tersebut dan mempercepat penyembuhan. Manfaat lain dari alpukat adalah kandungan kalium dan magnesiumnya yang melimpah, sama seperti pisang. Kombinasi ini menjadikannya sangat efektif dalam meredakan ketegangan otot dan mencegah kram. Saya selalu menyarankan pasien saya untuk mencoba mengonsumsi setengah buah alpukat setiap hari. Anda bisa menjadikannya sebagai topping roti gandum, mencampurkannya dengan salad, atau membuat jus alpukat tanpa tambahan gula. Salah satu pasien saya yang sering mengeluh nyeri sendi lutut kronis, mulai rutin mengonsumsi alpukat setiap pagi. Awalnya ia skeptis, namun setelah beberapa minggu, ia terkejut karena nyeri di lututnya jauh berkurang. Ia bahkan sudah bisa berjalan lebih jauh tanpa merasa sakit. Menggabungkan alpukat ke dalam diet harian adalah cara yang sangat lezat dan efektif untuk memerangi peradangan dari dalam. Ingat, lemak sehat dalam alpukat bukan hanya baik untuk jantung, tapi juga untuk sendi dan otot yang menopang seluruh tubuh Anda. Makanan ketiga adalah ikan gembung, ikan lokal yang sering kita temui. Ikan ini mungkin terlihat biasa, tetapi sesungguhnya ia adalah sumber nutrisi yang sangat powerful untuk kesehatan sendi dan otot. Jangan sampai Anda melewatkan manfaat luar biasa dari ikan kembung. Ikan kembung adalah salah satu sumber terbaik asam lemak omega 3, yaitu EPA dan DHA. Asam lemak ini adalah antiinflamasi natural terkuat yang dapat ditemukan di alam. Mereka bekerja dengan cara menekan produksi zat-zat kimia di dalam tubuh yang memicu peradangan dan rasa sakit. Nyeri kaki pada lansia seringkali disebabkan oleh peradangan di sekitar sendi, seperti pada kasus radang sendi. Dengan mengonsumsi omega 3, Anda secara aktif membantu tubuh mengurangi peradangan ini, meredakan nyeri, dan bahkan meningkatkan fleksibilitas sendi. Selain itu, protein dalam ikan kembung juga sangat penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan otot yang rusak. Otot yang kuat di sekitar sendi akan memberikan dukungan yang lebih baik, mengurangi tekanan, dan mencegah cedera. Untuk mendapatkan manfaat optimal, saya sarankan untuk mengonsumsi ikan kembung setidaknya 2 kali seminggu. Anda bisa mengolahnya dengan cara dikukus, dipanggang, atau direbus. Hindari menggorengnya karena proses ini dapat merusak kandungan omega 3 yang bermanfaat. Saya pernah menangani seorang pensiunan yang menderita radang sendi untuk rutin makan ikan kembung kukus. Awalnya beliau mengeluh karena tidak suka ikan. Tapi karena saya yakinkan, beliau mencoba. 3 bulan kemudian, beliau datang sambil tersenyum lebar dan berkata,
Dokter, kram itu sekarang jarang sekali datang. Saya bisa tidur nyenyak. Jadi jangan ragu untuk menambahkan ikan kembung ke dalam menu mingguan Anda. Ia bukan hanya murah dan mudah didapat, tetapi juga merupakan obat alami yang sangat mujarab untuk mengatasi nyeri sendi dan pegal-pegal yang mengganggu. Makanan keempat adalah ubi jalar ungu. Mungkin ini bukan makanan favorit semua orang, tapi saya ingin Anda tahu bahwa ubi jalar ungu adalah salah satu makanan paling berharga untuk kesehatan pembuluh darah dan mengurangi peradangan. Kekuatan utama ubi jalar ungu terletak pada kandungan antosianin, sejenis antioksidan yang memberikan warna ungu pekat. Antosianin ini bekerja dengan cara melawan radikal bebas dan mengurangi peradangan di seluruh tubuh, termasuk di area kaki dan sendi. Selain itu, ubi jalar ungu juga kaya akan serat dan potasium. Serat membantu melancarkan pencernaan dan mengontrol gula darah, yang secara tidak langsung berdampak baik pada peradangan. Potasium, seperti yang sudah saya jelaskan, sangat penting untuk kesehatan otot. Nyeri kaki pada lansia juga bisa disebabkan oleh sirkulasi darah yang buruk. Nah, antosianin dalam ubi jalar ungu membantu meningkatkan elastisitas pembuluh darah, melancarkan aliran darah ke kaki, dan mengurangi rasa berat atau pegal yang seringkali muncul. Cara terbaik mengonsumsi ubi jalar ungu adalah dengan cara dikukus atau direbus. Cara ini tidak hanya menjaga nutrisinya, tetapi juga membuat teksturnya lebih lembut dan mudah dicerna oleh lambung lansia. Saya pernah menangani seorang ibu yang kakinya sering bengkak di sore hari, dan setelah saya tanyakan, beliau ternyata jarang mengonsumsi makanan yang melancarkan peredaran darah. Setelah beliau rutin mengonsumsi ubi jalar ungu kukus sebagai camilan, pembengkakan di kakinya perlahan berkurang. Jadi, lain kali jika Anda melihat ubi jalar ungu, jangan ragu untuk membelinya. Ia adalah investasi yang sangat murah dan efektif untuk menjaga peredaran darah Anda tetap lancar dan mengurangi peradangan yang menyebabkan nyeri. Makanan kelima adalah biji labu. Biji labu kering atau yang sudah dipanggang adalah camilan yang sangat sehat dan kaya nutrisi. Di balik ukurannya yang kecil, biji labu menyimpan kekuatan yang luar biasa untuk menguatkan otot dan sendi Anda. Biji labu adalah sumber magnesium yang sangat baik. Magnesium berperan penting dalam lebih dari 300 proses biokimia dalam tubuh, termasuk fungsi otot dan syaraf. Kekurangan magnesium seringkali menjadi penyebab pegal, kram, dan kelelahan otot. Selain magnesium, biji labu juga mengandung zinc dan protein yang tinggi. Zinc penting untuk kesehatan tulang, sementara protein adalah blok bangunan utama untuk otot. Kombinasi ketiga nutrisi ini menjadikan biji labu sangat efektif untuk menjaga massa otot dan kepadatan tulang. Untuk pasien yang memiliki masalah dengan kepadatan tulang atau yang sering merasa lemah otot, saya selalu menyarankan mereka untuk mengonsumsi biji labu secara rutin. Ia adalah cara alami yang efektif untuk mendapatkan asupan nutrisi tersebut tanpa perlu suplemen kimia. Takaran yang aman untuk lansia adalah sekitar 1 hingga 2 sendok makan per hari. Anda bisa mencampurkannya ke dalam salad, yogurt, atau cukup dimakan sebagai camilan sehat. Ada seorang pasien saya yang tadinya mengeluh otot kakinya sering terasa lemes. Setelah saya sarankan untuk mengonsumsi biji labu panggang setiap pagi, ia merasa ototnya menjadi lebih bertenaga dan tidak mudah lelah saat berjalan. Mengonsumsi biji labu secara rutin tidak hanya akan memberikan manfaat bagi otot dan tulang, tetapi juga memberikan energi yang stabil sepanjang hari. Jadikan biji labu sebagai camilan andalan Anda dan rasakan sendiri manfaatnya. Keenam, dan ini seringkali dilupakan, adalah air hangat. Saya tahu ini bukan makanan, tapi ia adalah asupan terpenting yang sering diabaikan. Dehidrasi adalah salah satu penyebab utama pegal, kram, dan nyeri pada lansia. Air adalah komponen utama dari sel-sel otot dan jaringan ikat. Ketika tubuh kekurangan cairan, otot-otot menjadi lebih kaku, dan resiko cedera saat beraktivitas akan meningkat. Dehidrasi juga memperlambat sirkulasi darah. Mengonsumsi air hangat, terutama di pagi hari, dapat membantu melancarkan aliran darah, mengurangi kekakuan sendi, dan membuat otot-otot lebih fleksibel.
Air hangat juga membantu melepaskan ketegangan di seluruh tubuh. Saya sering menanyakan kepada pasien saya berapa banyak air yang mereka minum per hari. Kebanyakan dari mereka hanya minum saat merasa haus, padahal lansia seringkali tidak merasa haus meskipun sudah dehidrasi. Saya sarankan untuk minum setidaknya 8 gelas air per hari dan usahakan setengahnya adalah air hangat, terutama saat pagi hari setelah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur. Anda bisa menambahkan sedikit irisan lemon untuk rasa yang menyegarkan. Ada pasien saya yang setiap pagi kakinya terasa bengkak. Setelah saya sarankan untuk rutin minum segelas air hangat saat bangun tidur, beliau merasa kakinya jauh lebih ringan dan bengkak pun berkurang. Jadi, ingat ya, tubuh kita membutuhkan air untuk semua fungsinya. Jangan tunggu sampai Anda merasa haus. Jadikan kebiasaan untuk selalu minum air secara teratur, terutama air hangat, untuk menjaga kelenturan otot dan sendi. Makanan ketujuh yang saya rekomendasikan adalah jahe. Jahe telah digunakan selama ribuan tahun dalam pengobatan tradisional untuk berbagai keluhan, termasuk nyeri dan peradangan. Senyawa utama dalam jahe yang disebut gingerol memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang sangat kuat. Gingerol bekerja dengan cara menghambat zat-zat yang memicu peradangan di dalam tubuh. Mirip dengan obat antiinflamasi nonsteroid NSAID, tetapi tanpa efek samping yang berbahaya pada lambung. Untuk lansia yang menderita radang sendi seperti osteoartritis, jahe bisa menjadi solusi alami yang sangat efektif. Minum teh jahe hangat secara rutin dapat membantu meredakan nyeri dan kekakuan di sendi-sendi yang meradang. Jahe juga membantu melancarkan sirkulasi darah. Aliran darah yang lancar memastikan nutrisi dan oksigen sampai ke otot dan sendi, membantu pemulihan dan mengurangi rasa nyeri yang disebabkan oleh sirkulasi yang buruk. Cara terbaik mengonsumsi jahe adalah dengan membuat teh jahe hangat. Cukup ambil 1 ruas jahe, memarkan, lalu seduh dengan air panas. Anda bisa menambahkan sedikit madu atau lemon untuk menambah rasa. Salah seorang pasien saya yang memiliki riwayat penyakit asam lambung sering mengeluh nyeri sendi. Saya sarankan untuk mengganti obat pereda nyerinya dengan teh jahe hangat. Beliau mengatakan nyeri sendinya berkurang dan yang paling penting tidak ada efek samping pada lambungnya. Mengonsumsi jahe secara teratur adalah cara yang sangat alami dan aman untuk melawan peradangan dan nyeri sendi. Mulailah hari Anda dengan secangkir teh jahe dan rasakan sendiri manfaatnya bagi tubuh Anda. Jadi Bapak dan Ibu, pegal dan nyeri kaki bukanlah takdir yang harus Anda terima begitu saja. Itu adalah sinyal bahwa tubuh Anda membutuhkan perhatian dan nutrisi yang lebih baik. Ketujuh makanan yang saya bagikan ini, pisang, alpukat, ikan kembung, ubi jalar ungu, biji labu, air hangat dan jahe adalah solusi sederhana yang bisa Anda mulai terapkan sekarang. Solusinya tidak harus mahal atau rumit. Cukup dengan konsistensi dan kesadaran untuk memilih makanan yang lebih baik. Konsumsilah alpukat setiap pagi, camil biji labu di sore hari, dan nikmati secangkir teh jahe hangat sebelum tidur. Pola makan yang seimbang ini akan memberikan nutrisi yang dibutuhkan otot, sendi, dan saraf Anda untuk kembali kuat. Ingatlah kisah Ibu Tania. Perubahan kecil yang beliau lakukan dalam pola makannya memberikan dampak yang luar biasa, mengembalikan kebahagiaan dan kebebasan dalam hidupnya. Hal yang sama bisa terjadi pada Anda. Mulailah dari langkah yang paling sederhana, yaitu dengan memilih makanan yang baik untuk kesehatan Anda. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda siap untuk menjadikan hidup Anda lebih aktif dan bebas dari nyeri? Mulailah menghindari makanan yang memicu peradangan, seperti makanan olahan, gula berlebihan, dan minuman bersoda. Ganti camilan tidak sehat Anda dengan biji labu atau buah-buahan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk bagikan ke teman-teman, saudara, atau tetangga Anda yang mungkin sedang mengalami hal yang sama. Berbagi ilmu adalah amal yang tak pernah putus. Mari kita sebarkan kebaikan ini bersama-sama. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam sehat.